Berikutnya saya akan jelaskan menu 10, yaitu menu penyaluran BOS. Apa itu menu penyaluran BOS, apa fungsinya, dan siapa yang mengerjakan, demikian penjelasannya. Menu penyaluran BOS merupakan menu untuk menginformasikan tentang penyaluran dana BOS kepada madrasah swasta. Di sini terdapat dua submenu, yaitu status BOS swasta dan detail penyaluran. Nah, data inilah yang nanti diisi oleh tim di kabupaten kota atau tim Bapak Ibu untuk bisa menginformasikan bahwa status BOS swastanya seperti apa, kemudian detail penyalurannya seperti apa, nomor SPP-nya apa, kemudian SPM-nya nomor berapa, SP2D-nya nomor berapa, jumlah siswanya berapa, jumlah dana BOS yang disalurkan berapa, kemudian statusnya sudah sampai di mana per madrasah. SK-nya nomor berapa juga di sini informasinya. Nah, bagaimana cara memasukkan data tersebut oleh tim kabupaten kota? Penjelasannya sebagai berikut. Menu penyaluran BOS merupakan menu untuk menginformasikan tentang penyaluran dana BOS kepada madrasah swasta. Terdapat dua submenu pada menu penyaluran BOS, yaitu status BOS swasta merupakan menu yang menginformasikan status penyaluran BOS ke madrasah swasta per semester. Dilengkapi dengan nomor SPP, SPM, dan SP2D, serta jumlah siswa dan jumlah dana BOS yang disalurkan. Detail penyaluran yaitu menu yang menginformasikan status penyaluran dana BOS ke madrasah swasta per semester yang dilengkapi dengan nama madrasah, jumlah siswa, jumlah dana yang disalurkan, nomor SPP, SPM, dan SP2D. Cara memasukkan informasi status BOS swasta sebagai berikut. Klik menu penyaluran BOS, lalu klik submenu status BOS swasta. Terdapat fitur tahapan penyaluran. Fitur ini mempermudah Anda memfilter data penyaluran BOS yang sudah diinput. Terdapat juga fitur menu tambah. Ketika Anda klik menu tambah, kemudian akan muncul kolom yang harus diisi terkait tahap penyaluran, kolom data SPP, SPM, dan SP2D. Setelah data terisi, klik simpan untuk menyimpan data. Setelah tersimpan, maka data yang Anda input tadi akan muncul sebagai berikut. Pada samping kanan data yang akan disimpan, terdapat menu aksi. Ketika Anda mengklik menu aksi ini, terdapat submenu edit untuk mengubah data. Kemudian submenu import untuk mengimport data. Submenu hapus untuk menghapus data. Terdapat juga menu refresh pada sudut kanan untuk Anda mendapatkan data paling mutakhir. Terdapat juga fitur kolom cari untuk mempermudah proses pencarian data. Untuk mengimport data, klik menu aksi, kemudian klik submenu import madrasah. Kemudian akan muncul tampilan ekspor data. Pada tampilan ini terdapat dua pilihan, yakni menu data alokasi dan data existing. Menu ini juga bisa diakses di menu detail penyaluran, tampilannya sebagai berikut. Di menu ini juga terdapat fasilitas untuk mengimport data. Klik submenu import madrasah, kemudian klik download. Maka Anda akan mendapatkan data dalam bentuk Excel. Klik menu lanjut, lalu akan muncul tampilan import data. Untuk mengimport data, pilih tahap penyaluran dan status penyaluran. Kemudian klik Choose Files untuk mengunggah data yang akan Anda import. Kemudian klik Lanjut untuk masuk tampilan proses. Lalu klik menu proses untuk menyimpan data ke dalam database. Setelah itu, Anda dapat mengecek data yang sudah masuk melalui menu penyaluran BOS pada submenu detail penyaluran
di kolom sebelah kiri. Berikutnya terdapat menu tambah untuk menambahkan satuan data per madrasah. Langkahnya, klik menu tambah, kemudian akan muncul tampilan kolom yang harus Anda isi mulai dari tahap penyaluran dan status penyaluran. Maka akan muncul unit kos di masing-masing tingkatan. Kemudian klik menu pilih madrasah pada sisi kanan tampilan, kemudian isi kolom SK BOS madrasah. Kemudian akan muncul list madrasah yang akan disalurkan dana BOS. Klik menu pilih pada sisi kanan list data untuk menambahkan list madrasah atau klik batal untuk membatalkan. Kemudian klik simpan untuk menyimpan data. Lalu akan muncul list madrasah terpilih. Anda juga dapat menambahkan data pada alokasi jumlah siswa. Jika sudah lengkap terisi, klik menu simpan. Maka data Anda akan termutakhirkan. Terdapat menu aksi dan submenu hapus untuk menghapus data. Fitur menu refresh dapat Anda gunakan untuk memutakhirkan data. Sementara fitur kolom cari akan mempermudah Anda dalam mencari data dengan hanya memasukkan kata kunci data tersebut. Anda juga bisa memutakhirkan data nomor SPM dan SP2D. Caranya dengan klik submenu status BOS swasta, lalu klik aksi dan klik edit. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan nomor SPM dan SP2D dan tanggal SPM maupun SP2D, kemudian klik simpan. Demikian penjelasan saya tentang menu penyaluran dana BOS.